Bi aliuba dia Allah. Lu pasti baca pakai Enggak ada Latin baca. ya? Enggak ada. Enggak ada baca. Enggak ada ayat. Ada ayatnya. Oh, ada. Kebetulan ada Latin di bawahnya. Iya. Lu baca yang Latinnya tuh pasti. Karena dia bilang sholatullah salamullah. Harusnya sholatullah salamullah. Salamullah. Ya gue jujur sih gue ikro 3 terakhir deh. jujur gue. Makanya gue berpakaian gini biar agak tenang sedikit, gitu. Menutupi semua yang ada di sini. Aduh, tepuk tangan dong teman-teman PWK. Hari ini ada Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Betul? Oh yes. Bener, tumben tuh. Hah? Biasanya orang salah Habib Jafar. Saya catat tuh. Oh, dicatat. Aduh, ini jarang-jarang gue bener-bener mempersiapkan nama orang di situ. Takut gue. Halo Habib, sehat? Halo, sehat. Alhamdulillah. Ini pertama kali kita ngobrol ya. Pertama kali kita ngobrol. Kita beberapa kali ketemu di Noise. Noise. Tapi Anda ngobrolnya sama Muslim. Iya. Saya cuma melihat, ini yang Habib. Ini Apa? giliran saya sudah gak sama Muslim, Anda malah masuk sama Muslim. Iya, ada beberapa hal. Ada beberapa hal. Aduh. Itu sih banyak sih pertanyaan gua. Kenapa pas gua ingin masuk MLI dan wah kayaknya di MLI bisa tercerahkan nih. Ternyata suram. Suram. Tidak ada Habib lagi. Walaupun tidak dalam konteks bercanda, serius tuh ngomong gitu. Iya. Gak bahaya nih Berat kalau ya? ngobrol sama lu. Karena gue kan ada beberapa komika yang gue syuting lama sama mereka kan, dan dia bilang berat nih. Tapi minimal target gue tuh adalah wajah Islam itu jadi sejuk di mata betul. orang-orang itu. Betul. Itu aja sih. Gua setuju itu. Target gue itu. Karena kan apalagi stand up komedian kan, ada beberapa candaan yang kemudian dipermasalahkan. Betul, sering banget. Oleh sebagian Muslim gitu kan, ada yang beneran bermasalah, ada yang sebenarnya tidak gitu. Dan itu yang mungkin akan secara manusiawi menyisakan trauma kan di sebagian betul. komika. Betul. Nah, gue gak ingin Islam itu jadi trauma bagi sebagian orang. Termasuk ada kan sebagian orang yang misalnya ya sebelumnya dan itu bertahap. Awalnya Allah bilang alkohol itu ada manfaatnya sih, tapi lebih banyak berjuta-juta mudaratnya, keburukannya. Iya betul. Setelah itu baru lu betul-betul kayak iyalah, gua kan kalau mabuk kan gak bener gua. oh iya. Mana ada yang bener, Beb? Gua ngakui minum alkohol gua rese sih. Nah, setelah itu baru yang kedua tuh kalau mau sholat jangan mabuk. Setelah itu baru diharamin. Makanya orang kalau mau berhenti mabuk itu memang butuh treatment gitu. Kalau dalam bahasa Islamnya disebut riyadhah, latihan. Artinya Tuhan aja mengerti bahwa orang itu jadi baik butuh pembiasaan atau treatment. Betul. Gue malah butuh titik balik. Ketika nyokap meninggal baru gue kaget gitu. Karena posisinya waktu nyokap meninggal itu gue lagi mabuk separah-parahnya. Oke. Jadi gue merasa ada suatu titik yang sampai kepada lu, tapi lu biarin aja lewat. Kayak misalnya kemarin lah pandemi, itu kan bencana besar lah parah, ya. ya. Jangan sampai itu lewat tapi gak ada pelajaran yang kita dapat. Salah satunya lah yang sederhana. Dulu ngamuk-ngamuk karena masjid ditutup. Pas masjidnya udah dibuka malah ke mall lu sekarang. Iya kan? Lu sih udah nggak pakai apa lagi, peduli lindungi lagi, lu masuk gitu. Atau di TikTok tuh. Sering kan ada satu titik misalnya di tengah nyekrol banyak cewek-cewek seksi joget, terus tiba-tiba ada ceramah gua. Itu jangan scroll. Ya, itu jangan-jangan itu satu titik. Iya, gitu. satu titik ya. Kalau di scroll lo, anjir bener banget. Gue ya kadang kalau lihat apa gitu, terus ada pengajian, gue tuh berat untuk scroll gitu. Gue merasa berdosa gitu. Biarin aja gitu. Lo nyekrol itu, di scroll juga lo dari list surga. Tua gue orang bego tuh ngerepotin.
Makanya Gua lu biar setuju gak sih. bego, lu belajar filsafat deh, cara berpikir yang benar. Karena kan sekarang kayak di medsos aja tuh, orang tuh kan kayak ngerasa udah bener gitu. Ya betul. Nggak logis nih, Netizen. padahal logis dan nggak logis itu cuman klaim mereka aja. Iya, Menurut mereka logis, padahal mereka karena bego aja sebenarnya. Komentar lu. Iya. Kalau netizen kan semua netizen kan merasa benar gitu. Iya, kayak definisi aja. Padahal dua orang tuh bisa bertengkar tentang satu hal, padahal keduanya itu definisinya beda. Beda, iya. Tentang misalnya ada orang ya benci satu ideologi misalnya. Padahal definisinya di kepala dia dan di kepala orang itu beda gitu. Akhirnya dua orang ini seolah-olah berbeda pendapat. Gue sering ini nyontoin orang itu di medsos sekarang sering berkomunikasi tapi sebenarnya tidak komunikatif. Kayak dua orang yang tunarungu berkomunikasi. Iya sih, gue Jadi, setuju sih. pegang pancing, Iya. yang satu duduk, yang satu pegang pancing. Terus yang Lempar. satu nanya yang duduk, mau kemana Pak? Mau mancing. Terus yang pegang pancing bilang, enggak kok mau mancing. Terus yang duduk bilang lagi, oh saya kira mau mancing. Ini orang kan komunikasi ya, tapi kan nggak komunikatif, nggak nyambung. Nah, di medsos tuh banyak orang begitu. Banyak orang begitu kan kayak berkomunikasi atau di Yang akhirnya debat-debat berantem lah. ya, akhirnya Iya. berantem, bener. Dan makanya kata W.S. Rendra, terlalu banyak pertengkaran tanpa persoalan di negeri ini. Nggak ada persoalannya sebenarnya. YouTube video tuh cerita bahwa gue orang Madura juga. Iya. Gue kalau ditanya lu nikah dengan orang mana? Orang Betawi. Lu bukan orang Arab? Ya orang Arab Betawi. Makanya gue suka kesel lu kalau ditanya, lu orang Arab ya? Enggak, mah gue orang Indonesia. Keturunan Arab. Keturunan gitu. Arab. Gue pernah cekcok sama tukang becak urusan itu. Lu Arab ya? Bukan Indonesia. Ah, Arab masa Indonesia begini? Padahal di Padang tuh ada loh muka-muka kayak Habib gini yang Arab-Arab gitu. Iya. Ya, malah tapi kita tuh India. Iya. Kayak Fauzan tuh, Iya. itu India tuh. Atau di Tinggal gini Aceh, doang. di Aceh banyak. Karena Di kan Aceh, gitu. Arab masuknya pertama itu lewat Aceh. Kan? Iya. Makanya gue heran. Gue Indonesia. Enggak, Arab. Terus gue mikir, apa gimana ya gue untuk membuktikan bahwa gue Indonesia? Apakah gue harus korupsi dulu? Bertanya gue selanjutnya, ada nggak Habib tuh yang nggak Arab? Enggak, semua Habib ya Arab. Harus Arab. Tidak harus Arab ya, memang secara ras kan Arab. Oh, Jadi Habib itu dari Quraisy. Quraisy itu salah satu suku besar di Arab pada saat itu. Nah, yang Habib ini dari klan Bani Hashim yang melahirkan Nabi Muhammad. Nah, yang dari Nabi Muhammad ke bawah itu semuanya Habib. Habib. Oke. Nah, itu semua dari laki-laki kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan nggak punya keturunan dari garis laki-laki, cuma dapatnya dari garis perempuan. Iya. Sayyidah Fatimah Zahra namanya. Nah, kata Nabi semua garis keturunanku dari laki-laki kecuali yang dari putriku. Putri. Karena memang ada sejarahnya dalam Islam. Isa ibnu Maryam. Ada pizza nggak ada? Nggak mungkin, Nggak nggak mungkin mungkin. ada bisa. Nah itu sama tempatnya enak. Oke. Terus orang hilir mudik gitu. Nah, Kita kan tuh, buat teman-teman tuh mungkin hidden gems, asik. hidden gems. Dan pasti mejanya gini ya. Iya, Kayak gini putih gitu. Ya nggak ada yang hitam ya. Iya. Hitam karena daki biasanya. Dan pasti Bocah-bocah kampus. ininya mie-nya pasti enak. Enak, gak tahu kenapa warkop tuh ya basah-basah gimana gitu. Iya. Biasanya. Dan kan. kalau lu bawa pulang aja jadi gak enak tuh. Iya. Ya iyalah kelamaan mungkin ya. Enggak. Jadi ngembang gitu minyak. Iya. Atau dia punya sebenarnya satu perkumpulan Iya, yang punya kemudian komunitas pesugihannya ke satu iblis aja gitu. Udah sama ya. Jadi sama semua. Gokil. Gasar. Ada gak? Bib, hal ternakal apa sih yang pernah dilakukan sewaktu masa kecil dulu? Tadi ada salah satunya nyuri rel tuh. nyuri rel. Karena kan itu secara hukum serius itu kan. Iya betul. Secara hukum itu serius. Secara hukum serius. Ada pasalnya itu ya. Pasal karena gini, gue mau tunjukin betapa seriusnya itu.
Itu jualnya aja gak bisa ke sembarang. Oh iya. Tukang besi gak bisa. Tukang besi kalau belum veteran mah gak mau nerima itu. Oh, penadanya khusus ini. Iya, ada penada. Dan nanti sama si tukang besi itu gak dijual relnya, karena kalau dijual relnya kena pasal. Terus dia dihancurin dulu. Nggak dihancurin. Jadi dia las ditaruh di tengah-tengah 2 lempengan besi. Oh. Atau dia potong-potong, kemudian dia jual ke bengkel-bengkel untuk nambal ban. Biasanya dulu ban kalau bocor, Iya. ditambalnya itu kan pakai gergaji di Iya, betul. Nah itu kan ditaruh di atas rel biasanya. Nah setiap bengkel dulu di rumah gua itu pasti punya rel segini tuh. Itu buat malu lah, buat tatakan kalau lo malu apa gitu, ngetok apa gitu. Expert. Nah itu Expert. Jadi iya. Itu salah serius, satu iya. yang serius itu ya sebenarnya. Kalau menurut gua sih itu serius banget gitu. Anjir. Untung cepat keluar dari situ. Kalau lu nggak ada di sini. Enggak, tapi gue masih berpikir karena kayak rel tuh gue gak ngambil relnya kan. Iya. Gue ngambil itu kalau lo tahu tuh zaman dulu kalau rel ngelewatin jalan raya itu ada rel yang dipancang masing-masing 3. Katanya itu untuk nyerap suaranya atau apa. Jadi itu 3 meter ke atas, 3 meter ke dalam tanah. Rel diberdirikan. Iya. Anjir. Di ujungnya biasanya ada tulisan tuh dari lempengan besi. Kayak berbahaya atau berhenti atau gambar tengkorak. Nah, yang gua ambil itu. Oh. Nah, itu bisa Itu sulit dong nyopotnya. Oh, seminggu prosesnya. Jadi itu Wow. iya. Continuity ya. Iya. Ini continuity ya. Jadi lu pakai air gini kercek lu kasih air terus. Itu Nanti malam setelah, pagi. misalnya sehari setengah meter. Terus lu tutup lagi. Tutup lagi biar orang nggak curiga. Itu Nah, malam besok, atau pagi tuh? Itu malam biasanya. Ramadan biasanya. Iya, karena kan kalau Tapi puasa tetap ya. Iya kan. Kan puasa sampai jam 6 maghrib. Logika kita dulu gitu. Nah, kenapa? Karena kalau nggak malam, kita kan nggak boleh keluar rumah. Iya. Keluar rumahnya cuma malam Ramadan doang. Habis tarawih dong. Habis tarawih gitu kan. Orang pada apa perang santai. Secara bebas, secara santai. Dan itu ya di warung kopi. Makanya kalau di tempat gua, di kampung gua itu namanya majelas. Iya. Majelas itu tempat orang ngumpul, bukan di warung, ngumpul di satu rumah atau satu tempat. Udah buat ngobrol. diskusi ya. Sebenarnya nggak diskusi, udah nongkrong aja. Tapi di sana masalah itu bisa selesai karena intensitas ngobrolnya panjang dan setiap hari. Awalnya mungkin lo tegang tentang satu masalah, oh gimana sih lo? Tapi lama-lama turun dan akhirnya masalah selesai. Nah, itu sisi lain dari majelis. Kalau dulu kan ada sanggar, ada langgar. Langgar itu untuk agama, sanggar itu untuk seni. Nah, kalau di kampung gua ada majelis untuk agama, menyelesaikan masalah dalam perspektif agama. Ada majelis menyelesaikan masalah dengan sosial, perspektif sosial. Ya udah dengan bercanda di sana, dengan diobrolin, dengan dihadirkan dua kubu dan akhirnya jadi selesai tuh masalah. Nah, di PWK lebih baik. Nah, makanya sebelum kemarin itu politik. Justru obrolan politik itu paling enak di warung kopi. Harusnya ya. Iya. Harusnya. Ya nggak mungkin dong Mamat di sini. Masih ada lagi. Bib, apa hukumnya laki-laki berdandan menyerupai wanita rambutnya panjang misalnya? Waduh. Jadi gini Bib. Iya. Jadi gini Bib. Saya tuh punya konten. Enggak, saya ini enggak. Bagus Pak. Iya. Bagus. Gue tandain lo ya. Jadi gue tuh ada satu konten seni peran. Jadi gue menjadi seorang ibu-ibu. Menjadi seorang ibu-ibu yang punya anak terus memarahi anaknya karena anaknya melakukan hal ini. Walaupun memarahi, gue nggak pernah dengan agama gitu. Wah Allah itu begini. Ya memarahi dengan dunia lah. Iya. Itu haram. Jadi tasabuh itu menyerupai. Orang yang menyerupai lawan jenisnya itu memang dilarang dalam Islam. Dan itu dilaknat oleh Nabi Muhammad. Maksudnya karena Nabi. Nah, tapi kalau rambut panjang
itu Nabi Muhammad juga rambutnya agak panjang. Oke. Agak panjang, tapi tidak melebihi bahunya. Itu rambut Nabi Muhammad. Jadi kan ya apalagi gue emang segini, Bro. Gue emang segini. Aduh. Itu kalau menyerupai enggak. Tapi kalau Beb, jatuh cinta pertama kali kapan? Asik. Asik. Gimana, Beb? Gue bukan tipikal pecinta sih. Terus? Gue tuh ya kayak sama istri gue aja. Itu bukan utamanya karena cinta, ya utamanya karena menikah itu ada kemuliaannya, dan akhirnya gue melihat istri gue sebagai tanggung jawab yang dititipkan Tuhan kepada gue. Umur berapa Beb menikah? Gue nikah umur 29. Gue menikahi perempuan yang gue ketemu dengan dia jam 5 dan ditunangin jam 6. Sejam lu kenal dia? Sejam. Itu pun karena maghrib. Kalau nggak maghrib berarti setengah 6 tuh. Serius? Langsung dilamar. Ya bagus lah pertanyaan lu tadi tuh, keren, mantap. Pasti lu Deadwood kan. Tepuk tangan dong buat hari ini bersama Habib Hussein Jafar, luar biasa sekali. Senang sekali, banyak tercerahkan gua. Dan ini salah satu episode di mana saya tidak ada berkata kasar. Wah, alhamdulillah. Mantap. Terima kasih, pasti subscriber saya nih senang sekali gitu. Atau juga ada nggak ada ngomong kasar gitu. Malah gitu. Saya yang cerita hal-hal aneh di sini. Kayaknya beberapa hal tuh gue gak cerita di tempat lain, malah di sini kita cerita. Tahu Habib Jafar ini adalah manusia seperti kita juga. Nah, tidak sesempurna itu, tapi setidaknya semua bahasa yang keluar dari lidahnya mencerahkan hati saya. Paling tidak gini, Nabi Muhammad itu sering kali ngingetin kepada kita. Begitu juga